Kitab Amos. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak Gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awem, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom, aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang, dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepas api ke dalam Teman, sehingga Puri Bozra dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba, sehingga purinya dimakan habis. Diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung. Dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya.
firman Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan dari kitab Amos. Dikatakan dalam ayat 1 bahwa Amos itu adalah seorang gembala, ya, peternak domba, tinggal di desa Tekoa. Sepanjang hari ia duduk di lereng-lereng bukit menjaga domba-domba supaya jangan tersesat tentunya. Dan suatu hari Tuhan memberikan penglihatan kepadanya mengenai hal-hal yang akan terjadi atas Israel bangsanya. Penglihatan itu diterima Amos pada waktu Uzia menjadi raja Yehuda dan Yerobeam putra Yoas menjadi raja di Israel, 2 tahun sebelum terjadinya gempa bumi. Tujuan Tuhan memberitahukan ini maksudnya supaya orang bertobat. Yang kedua, supaya orang tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, dia tahu segala-galanya bahkan yang akan terjadi, supaya ada hormat kepada Tuhan dan orang kenal siapa Tuhan yang benar. Tuhan selama ini yang kita tahu adalah Tuhan yang panjang sabar. Tetapi kali ini Tuhan marah sekali kepada Israel dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya, Syria dan Palestina, karena sudah berbuat dosa yang sangat di luar batas, sudah sangat keterlaluan. 3 berbuat jahat, bahkan 4 kali berbuat jahat, melampaui batas. Kemarahan Tuhan itu sudah sampai puncaknya, jadi Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa itu. Mereka tidak hormat kepada Tuhan, mereka jahat kepada sesama, ya. Mereka menganggap mereka kuat, hebat, kaya, berkuasa, ya. Tetapi kalau Tuhan sudah murka, tidak ada yang sanggup menghadapi Tuhan. Kota-kota perlindungan, rencana apapun, tidak ada yang dapat menghambat kuat kuasanya Tuhan. Tuhan marah karena mereka melakukan hal-hal yang kejam, brutal, ya. Brutal, tidak menghargai, tidak mengasihi sesama manusia. Walaupun bangsa itu tidak kenal Tuhan, tetapi Tuhan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan setiap manusia. Sehingga melalui bacaan ini kita diajar untuk menghormati Tuhan dan juga menghargai sesama. Bangsa-bangsa di seluruh dunia kelak harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pemegang otoritas di atas segala-galanya. Tuhan tidak kompromi, tapi Tuhan juga tidak gampang marah. Dikatakan berulang 3 bahkan 4 perbuatan jahat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adil, tidak semena-mena. Kejahatan yang disampaikan kepada Amos ini adalah kejahatan-kejahatan politik, menghilangkan harkat manusia, membantai, genosida, ya, kekerasan. Tuhan tidak suka. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk bersikap mengasihi, menghargai persaudaraan, berdamai, rekonsiliasi. Segala hal yang membuat menghancurkan, tidak menghargai, itu Tuhan tidak suka. Sebab firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama seperti kita ingin dikasihi. Dan Tuhan akan menuntut tanggung jawab masing-masing kita, bangsa-bangsa
kita, bangsa lain di seluruh dunia ini pada harinya. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh hidup hormat kepada Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.